Pagi hari langit begitu sangat cerah. Matahari dengan cahaya hangatnya menghapus kabut yang menyelimuti hutan Klanzi semalam. Tampak terlihat udara segar tengah mengisi rongga dada seorang pemuda jenius dari Klanzi. Dia adalah Feng Yu yang kini tengah berada di tengah hutan bersama seorang laki-laki tua yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh anggota Klanzi, baik para petinggi klan maupun ketua Zi. Dia adalah Penatua Zeki, guru dari Feng Yu. Fenger, apakah kau telah siap untuk menjadikan tulangmu menjadi tulang naga langit? Tanya sang guru. Aku sudah siap, guru, jawab Feng Yu singkat. Feng Yu menengadahkan wajahnya ke angkasa. Tampak bayangan wajah sang ibu dan adiknya Tin Yu tengah memandang ke arahnya dengan senyuman yang mengembang di bibir mereka. Ibu, restui aku. Karena hari ini aku akan merubah struktur tulang di tubuhku menjadi tulang naga langit. Hal itu akan membuatku berada di antara kehidupan dan kematian. Jika aku bisa merubah tulang di tubuhku menjadi tulang naga langit, maka ada harapan bagiku untuk menjadi seorang kultivator kuat di masa depan. Akan tetapi jika aku gagal kali ini, maka nyawanya kulah yang akan menjadi taruhannya. Adik, aku sangat rindu saat-saat bermain denganmu, dan kuharap perjalananmu untuk mencari jati diri sebagai seorang kultivator yang pilih tanding akan terwujud. Tunggulah saat aku telah menjadi kuat. Aku akan mencarimu kembali, batin Feng Yu sambil memejamkan kedua matanya. Feng Yu bermeditasilah di atas altar batu itu. Dan ingat, apapun yang akan terjadi, kau jangan sampai keluar dari altar batu itu. Kau tahan semua rasa sakit yang akan kau alami nanti, hingga tulang di tubuhmu berubah menjadi tulang naga langit, ucap Penatua Zeki. Baik, guru. Aku akan melakukan semua perintahmu, ucap Feng Yu. Feng Yu menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya keluar secara perlahan-lahan. Dengan langkah pasti Feng Yu menaiki altar batu, dan mulai duduk bersila di sana. Aku akan menjadi kuat. Sesakit apapun dalam pembentukan tulang di tubuhku, aku akan menahannya. Aku harus kuat melewati ujian ini. Semua demi orang-orang yang kusayangi, batin Feng Yu dan mulai memejamkan mata untuk melakukan meditasi. Penatua Zeki melepaskan artefak langit naga air yang begitu sangat disayanginya ke udara. Harapannya hanya satu. Dia ingin menjadikan tulang naga langit di tubuh Feng Yu agar Feng Yu dapat memiliki pondasi kuat sebagai seorang kultivator yang mumpuni di masa depan. Walaupun Penatua Zeki harus merelakan dan mengorbankan artefak langit kesayangannya. Fenger, aku mempertaruhkan artefak langit itu untuk membentuk tulang naga langit di tubuhmu. Aku ingin kau tak menyia-nyiakan kesempatan yang datang hanya sekali ini, ucap Penatua Zeki. Penatua Zeki langsung membentuk segel di sekitar Feng Yu. Dan tiba-tiba saja artefak langit itu berubah menjadi seekor naga air, dan melesat cepat ke langit. Awan hitam seketika bergulung-gulung di atas langit tepat berada di atas kepala Feng Yu. Petir menyambar-nyambar dengan bunyi keras yang menggelegar, semakin membuat suasana di dalam hutan itu menjadi mencekam. Kau akan mengalami 3 petaka langit yang akan menghujam tubuhmu. Maka bersiaplah untuk itu, ucap Penatua Zeki lalu pergi menjauh untuk menghindari efek dari pembentukan tulang naga langit yang tengah dilakukan oleh Feng Yu. Tak lama kemudian, sebuah petir besar meluncur deras dari atas langit dan menghujam telak ke arah Feng Yu. Cetar. Tubuh Feng Yu masih tetap kokoh bermeditasi. Tubuhnya tak bergeming sedikit pun setelah dihantam petir berarus listrik bertegangan tinggi itu. Dari jauh Penatua Zeki begitu tegang menyaksikan pembentukan tulang baru di tubuh Feng Yu.
Bertahanlah Fenger. Petir pertama telah berlalu. Tinggal 2 lagi petaka langit yang harus kau hadapi. Batin Penatua Ziki. Tak berapa lama kemudian, awan hitam tebal kembali berkumpul di langit tepat berada di atas kepala Feng Yu. Tampak kilatan-kilatan kecil petir di dalam gumpalan awan yang semakin lama semakin menebal. Cetar. Kembali petir menghujam ke arah Feng Yu. Kali ini petir itu lebih besar dari petir sebelumnya, yang membuat tubuh Feng Yu bergetar hebat. Ah! Teriak Feng Yu dalam hati, yang merasakan seluruh tubuhnya remuk dan luluh lantak. Sakit yang dia rasakan begitu sangat luar biasa. Tubuhnya seperti dipanggang di atas bara api dan dagingnya seperti diiris-iris atau dikoyak-koyak oleh benda tajam. Aku tak boleh kalah dalam pertaruhan ini. Guru telah berkorban banyak untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tak boleh mengecewakannya. Aku harus kuat. Teriak Feng Yu dalam hati. Akhirnya petaka langit yang kedua telah berhasil dilaluinya. Terlihat Penatua Ziki semakin bangga memiliki murid yang telah dianggap sebagai putranya sendiri. Telah berhasil melalui petaka langit yang kedua. Fenger sewaktu guru muda dulu. Guru hanya dapat membentuk tulang intan. Dan untuk mendapatkannya perlu berjuang melawan rasa takut tiada taraf dari petaka langit yang sangat menyakitkan. Kau berusaha keras berjuang dengan rasa sakit di tubuhmu walaupun kau tak menampakkannya dari luar. Tapi guru tahu kau begitu sangat menderita. Bisik Penatua Ziki. Tak lama kemudian, petaka langit yang terakhir kini telah tiba. Seekor naga air yang diiringi petir petaka langit yang ketiga langsung menghujam tubuh Feng Yu. Mengapa petaka langit bisa bersama dengan naga air? Setahuku petaka langit terakhir merupakan petir besar yang sangat kuat. Tapi mengapa kali ini petaka langit bisa bersamaan dengan naga air menghujam ke arah tubuh Feng Yu? Batin Penatua Ziki yang begitu sangat khawatir dengan keselamatan muridnya. Ah! Teriakan keras menggema di dalam hutan. Suara itu keluar dari mulut Feng Yu yang begitu sangat kesakitan. Feng Yu berusaha menahan rasa sakit dari pergerakan sumsum di dalam tulangnya. Feng Yu mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada padanya untuk menghalau rasa sakit itu. Akan tetapi rasa sakit itu semakin kuat dan terus menekannya hingga membuatnya terpuruk. Kretak, kretak, kretak. Berkali-kali tulang di tubuh Feng Yu berbunyi. Setiap bunyi itu membuat Feng Yu berteriak sekuat-kuatnya. Feng Yu tergeletak di atas altar batu dengan posisi tengkurap. Dan tampak asap putih masih menghiasi setiap inci tubuhnya. Fenger, bagaimana keadaanmu? Tanya Penatua Ziki yang telah berada di dekatnya. Aku baik-baik saja guru. Hanya saja tubuhku masih terlalu lemah untuk digerakkan. Jawab Feng Yu. Ha, ha, ha. Kau berhasil muridku. Tulang di tubuhku telah berubah menjadi tulang naga langit. Dan kau pun telah mendapat anugerah dari para dewa dengan adanya naga air di tubuhmu. Ucap Penatua Ziki yang melihat adanya simbol naga air yang melilit tubuh Feng Yu dari pinggang sampai ke lehernya. Episode sebelumnya. Teman. Episode berikutnya. Akademi Jiangnan.